Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, selamat pagi, Shalom. Shalom. Senang sekali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalipun melalui media yang ada. Saya berharap kita semua sehat-sehat saja. Hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Kita punya Allah yang hidup. Oleh sebab itu kita patut tinggikan Dia dan kita hormati Dia. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri dan kita akan memuji Dia. Hormat bagi Allah. Haleluya, persembahan seluruh kerajaan-Mu di
Yesus yang telah naik ke surga, Dia berjanji akan datang kembali bagi kita semua yang tetap setia berharap kepadanya. Oleh karena itu, mari kita memuji Dia. Siapa saudara semua, Tuhan Yesus mau datang.
hati dan pikiranmu oleh Roh Kudus di dalam Kristus Yesus Sang Firman Allah yang hidup. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan pada pagi hari ini dari Kisah Rasul pasal yang pertama. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-8. Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-8. Bapak Ibu memperhatikan dalam Alkitab masing-masing dan saya akan membacakan untuk kita sekalian. Kisah Rasul pasal 1 ayat 4 sampai 8 berbunyi demikian. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena hari ini bersama-sama dengan seluruh gereja Tuhan kita boleh memperingati tentang satu peristiwa, yaitu Yesus naik ke sorga. Dan hal ini menunjukkan kepada kita bahwa Yesus Tuhan yang Allah kita, dia tidak berasal dari dunia, tetapi dia dari sorga. Dia telah melaksanakan tugasnya, dia telah menyelesaikan karya penyelamatan di tengah-tengah dunia, dan kini dia harus kembali kepada Bapa di sorga.
Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema yang menjadi perenungan kita pada hari ini adalah menantikan janji Tuhan digenapi. Menantikan janji Tuhan digenapi. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kenaikan Yesus ke surga membuktikan dengan jelas bahwa Yesus bukan berasal dari dunia, tetapi Yesus adalah Allah itu sendiri. Ia hadir dalam rupa manusia dan menjadi manusia untuk melaksanakan amanat Allah di tengah-tengah dunia, yaitu karya penyelamatan yang Allah kerjakan bagi kita. Saudara, ketika kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, satu hal yang kita perlu sadari, bahwa kita bangga kita memiliki Allah yang hidup di dalam Yesus Kristus, Tuhan kita. Allah yang senantiasa menyatakan karyanya, Allah yang senantiasa menyatakan kuasanya, dan Allah yang menyatakan kemuliaannya. Kenapa ia kembali ke surga? Karena ia telah menyelesaikan karya penyelamatan yang ia kerjakan, yang Allah tugaskan kepada dia, kepada Yesus untuk dia kerjakan di tengah-tengah dunia, dari proses kelahiran sampai kepada Golgota. Dan ia yang telah naik ke surga, dia akan datang kembali untuk menjemput kita, membawa kita ke tempat di mana dia berada. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum ia kembali ke surga, Yesus telah menyampaikan 3 hal yang merupakan 3 pesan penting bagi para muridnya. Mari kita memperhatikan ayat yang keempat. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Yang kedua, dan menyuruh mereka tinggal di situ. Dan yang ketiga, menantikan janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Dalam percakapan, Yesus menyampaikan 3 hal. Yaitu yang pertama, Yesus mau supaya para murid tidak meninggalkan Yerusalem. Pertanyaannya adalah, kenapa? Ada apa dengan Yerusalem? Kenapa sehingga mereka tidak boleh meninggalkan Yerusalem? Saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Yerusalem merupakan sebuah kota yang sangat diagung-agungkan oleh setiap umat Tuhan. Yerusalem tidak saja hanya merupakan sebuah kota bagi orang Israel, tetapi sebuah kota yang diungkapkan dalam Alkitab. Dan saya ingin membawa saudara sama-sama untuk melihat beberapa catatan tentang Yerusalem. Yang pertama, dalam Mazmur pasal 76 ayat 2, itu kata yang dipakai di sana adalah kata Salem. Dan menunjukkan kepada kita bahwa ini Yerusalem tidak saja merupakan memenggal kata dari Yeru dan Salem, tetapi mempunyai sebuah makna, sebuah arti yang sangat penting. Yang kedua, dalam Yesaya 60 ayat yang ke-14 dikatakan kota Yehuwa atau YHWH, Yahweh. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, itu berarti bahwa tempat ini menjadi tempat yang sangat spesial, tempat yang khusus. Kemudian dalam Mazmur 48 ayat 2 berkata kota Raja Agung. Dan Yesaya 1 ayat 26 dikatakan kota keadilan, kebenaran, dan kota setia. Sehingga ini menunjukkan kepada kita bahwa tempat di mana tempat yang sangat bersejarah ini, Yesus tidak mau supaya para murid meninggalkan tempat ini. Tetapi di sanalah Yesus ingin menyatakan kemuliaan. Allah ingin menyatakan kuasanya, Allah ingin menyatakan kehadirannya di tengah-tengah kota ini. Itulah sebabnya Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ini menjadi alasan penting kenapa para murid dilarang untuk meninggalkan Yerusalem. Nehemia pasal 11 ayat pertama dikatakan, kata yang dipakai di sana adalah kota kudus. Oleh karena itu, kalau orang sering setiap tahun, setiap saat orang ingin berwisata rohani ke Yerusalem, ke Israel, karena apa? Kota ini memiliki sejarah penting. Kota ini menyimpan hal-hal misteri-misteri yang sangat penting. Dan kita tahu seluruh peristiwa mulai dari kelahiran Yesus sampai kepada kematian Yesus, semuanya berada pada wilayah ini.
Oleh karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, yang Allah mau adalah, yang Yesus mau kepada para muridnya adalah jangan sampai mereka meninggalkan Yerusalem, karena di sanalah Yesus ingin menyatakan kemuliaannya, Yesus ingin menyatakan kehadirannya kepada para murid. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, pada ayat yang keempat dikatakan bahwa tidak saja Yesus melarang mereka untuk meninggalkan Yerusalem, tetapi Yesus juga berkata dan menyuruh mereka tinggal di situ. Saudara-saudara, bagaimana kalau sesudah Yesus terangkat ke surga, kemudian murid-murid masing-masing mencari jalannya sendiri, mereka kembali ke kampung halaman mereka. Tetapi Alkitab mencatat kepada kita, perhatikan dari kebenaran firman Tuhan ini. Sesudah Yesus terangkat ke surga, mereka kembali ke Yerusalem, ke tempat di mana mereka bersekutu. Di sana mereka dengan setia berada dalam satu persekutuan, menantikan apa yang Tuhan janjikan kepada mereka. Saudara, ada beberapa hal penting yang perlu kita renungkan dari kebenaran firman Tuhan ini. Dalam bagian firman Tuhan ini kita melihat bahwa ada janji Tuhan. Dikatakan bahwa Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ. Dan ayat yang kelima, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Inilah janji yang khusus yang Tuhan sampaikan kepada para murid, bahwa para murid akan mengalami sesuatu yang khusus. Para murid akan mengalami sesuatu yang spesial. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai satu tradisi yang sering kali kita lakukan adalah sesudah peristiwa kenaikan Tuhan Yesus, kita akan mengambil waktu doa 10 hari. Walaupun dengan situasi corona sama seperti ini, saya masih berharap bahwa saudara-saudara akan terus ada dalam persekutuan selama 10 hari, 10 malam ke depan. Masing-masing di rumah bersekutu bersama-sama. Kita tidak sedang menantikan pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus sudah ada di tengah-tengah kita. Roh Kudus sudah berkarya bagi kita. Tetapi kita rindu menikmati sesuatu yang lebih lagi, yang kita harapkan dari Tuhan untuk Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata kepada mereka bahwa Tuhan akan menyatakan sesuatu yang lebih. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Inilah merupakan janji yang Tuhan sampaikan kepada para murid. Tuhan sampaikan kepada para murid supaya mereka tidak boleh tinggalkan Yerusalem. Mereka tetap berada dalam persekutuan ini. Dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, nanti kita akan lihat pada ayat yang ke-8 yang merupakan ayat kunci daripada teks ini. Tetapi saya ingin mau katakan kepada kita bahwa betapa pentingnya hidup dalam satu persekutuan di hadapan Tuhan, menantikan penggenapan janji Tuhan itu. Para murid diminta oleh Yesus supaya mereka senantiasa setia, menantikan janji Tuhan, penggenapan janji Tuhan itu. Kata kuncinya adalah mereka tidak boleh tinggalkan Yerusalem. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, menantikan janji Bapa yang diungkapkan dalam ayat yang kelima, tentunya bicara tentang baptisan dalam Roh Kudus, bukan hanya memberikan kuasa untuk memberitakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan catatan di atas, tetapi juga meningkatkan keefektivitas dari kesaksian para murid, karena ada hubungannya dengan apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika bicara tentang baptisan Roh Kudus, menunjukkan bahwa Roh Kudus menyingkapkan dan memperdalam kehadiran pribadi Yesus Kristus kepada kita. Kesaksian apapun mengenai persekutuan intim dengan Yesus Kristus akan menghasilkan keinginan yang makin membara pada pihak kita untuk mengasihi, menghormati, dan menyenangkan hati Tuhan. Inilah yang kita rindukan. Itulah sebabnya Tuhan ingin memperlakukan para murid. Mereka tidak akan bertumbuh biasa-biasa saja. Mereka tidak akan melayani biasa-biasa saja. Tetapi yang Tuhan ingin dari mereka adalah ada satu perubahan, ada sesuatu yang baru yang akan terjadi dalam kehidupan mereka, yang akan membuat mereka mengalami sebuah kemajuan rohani. Kalau saudara perhatikan dari kebenaran firman Tuhan, sesudah peristiwa pencurahan Roh Kudus, saudara perhatikan Petrus yang latar belakang seorang nelayan,
ketika dia berkhotbah, sekian banyak orang bertobat. 3.000 orang bertobat. Ketika Roh Kudus berkarya dalam kehidupan setiap orang percaya, ada satu persekutuan yang luar biasa. Orang hidup saling mengasihi satu dengan yang lain, saling melayani satu dengan yang lain, saling memperhatikan satu dengan yang lain, saling berbagi satu dengan yang lain. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, betapa indahnya ketika kalau kita bicara tentang hidup dalam satu persekutuan, pasti saudara akan bertanya, Pak Pendeta, kapan kita bisa kumpul bersama-sama dan kita bersekutu bersama-sama? Kemarin salah satu gereja, pimpinan gereja menelepon saya, Pak, apakah sudah ada surat dari pemerintah yang akan mengizinkan kita untuk beribadah? Saya katakan dengan tegas, belum ada. Oleh karena itu kita tetap ikuti himbauan pemerintah yang ada, yaitu yang pertama, atur jarak. Apalagi sekarang Jokowi mencanangkan hidup berdamai dengan corona, hidup berdampingan dengan corona. Kenapa? Sampai kapanpun virus corona ini tidak akan mungkin hilang. Kenapa? Karena orang semakin hari semakin tidak taat lagi terhadap aturan yang ada. Maka saya tidak tahu sampai kapan kita akan terus mengkarantinakan diri di rumah kita masing-masing. Apalagi saya dengar untuk anak-anak sekolah sekarang sudah waktu liburnya diperpanjang lagi. Waktu sekolahnya diperpanjang, ya, itu saatnya. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, ini betapa pentingnya ketika kita berdiam diri dalam satu persekutuan. Yang saya rindukan adalah ketika saudara membangun persekutuan dalam keluarga, hubungan suami istri dengan anak-anak, membangun sebuah mesbah dalam keluarga, engkau akan merasakan kehadiran Tuhan, engkau akan merasakan Tuhan berkarya dalam kehidupan saudara, engkau mengalami urapan jamahan Roh Kudus berkarya dalam kehidupan saudara, sehingga melalui kehidupan saudara, orang lain juga melihat kemuliaan Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus memberi kesaksian tentang kebenaran. Dalam Yohanes pasal 16 ayat 8 dan 10, bahkan seluruh kebenaran yang akan memuliakan Kristus. Bukan hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan perbuatan. Demikian kita yang sudah menerima kesaksian Roh mengenai karya penebusan Kristus, dengan sendirinya akan menyatakan sifat Kristus, kasih, kebenaran, keadilan, dan kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Alkitab katakan dalam ayat yang kelima bahwa tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Pertanyaannya adalah, Pak Pendeta, kapan saya akan dibaptis dengan Roh Kudus? Saudara, pengertian dibaptis dengan Roh Kudus adalah ketika Roh Kudus itu dicurahkan, hidupmu, keberadaanmu dipenuhi, dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga Roh Kudus akan membuat sebuah perubahan besar dalam kehidupan saudara, dan engkau akan menjadi berkat, engkau akan menjadi satu pribadi yang lain dan berdampak kepada orang lain. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan salah satu moto daripada GKMI adalah GKMI bergerak dan berdampak. Kita rindu GKMI punya dampak yang positif. Kita rindu GKMI tidak menjadi gereja, jemaat ini tidak menjadi gereja yang begitu-begitu saja, yang stagnan, tetapi gereja yang bertumbuh, gereja yang terus mengalami kemajuan, gereja yang terus berpengaruh, berdampak kepada orang lain, sehingga orang lain boleh melihat keajaiban dan kemuliaan Tuhan. Kalau kita berikan kesempatan kepada Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Baptisan dalam Roh Kudus juga merupakan titik tolak di mana orang diberikan kuasa untuk bersaksi tentang Kristus dan menginsafkan orang yang terhilang akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dampak daripada keinsafan semacam itu akan tampak di dalam diri mereka yang memberitakan berita itu, yaitu berita firman Tuhan, maupun dalam kehidupan mereka terus menyatakan kemuliaan Allah bagi orang lain. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi Tuhan Yesus berkata, tinggallah di situ. Kamu akan dibaptis oleh Roh Kudus. Kamu akan dipenuhi oleh Roh Kudus.
Kamu akan dikuasai oleh Roh Kudus. Saudara, itu satu kerinduan saya tentunya sebagai gembala jemaat. Saya rindu setiap Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, setiap anggota jemaat. Hari ini ketika engkau sedang beribadah di rumah masing-masing, mari meyakini bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah rumah tangga. Tuhan hadir dalam keluarga. Tuhan ingin menyatakan sesuatu dalam kehidupan. Tuhan ingin berbicara sesuatu kepada saudara. Oleh karena itu, ketika engkau bersekutu dengan Tuhan, siapkan dirimu baik-baik. Persiapkan hatimu, persiapkan hidupmu. Jangan karena saudara beribadah di rumah, jadi penampilannya juga biasa-biasa saja. Ada yang berkata, ya namanya kita di rumah ya udah biasa-biasa saja. Ya, ketika saudara bersekutu dengan Tuhan, tentunya saudara harus punya penampilan. Saya senang ketika Bapak Ibu upload foto, ada penampilannya memang seperti di gereja. Memang begitu. Saya pun dengan keluarga di rumah saya katakan, tidak ada yang punya penampilan yang biasa-biasa. Karena apa? Kita sedang bersekutu dengan Tuhan. Jangan karena kita di rumah, kemudian penampilan kita asal-asalan saja. Ya cukuplah pakai celana, yang laki-laki pakai celana pendek. Mungkin ibu-ibu adalah di rumah pakai daster saja. Anak-anak udahlah kau punya pakaian perempuan. Nah, mari kita berikan waktu, berikan tempat untuk Tuhan berkarya dalam kehidupan kita. Saudara, bukan karena Tuhan mau berkarya karena kita pakai pakaian bagus, bukan. Tetapi kita sedang mempersiapkan hati kita, harus mempersiapkan diri kita lebih baik. Oleh karena itu saya sudah katakan pada beberapa minggu yang lalu, silahkan saudara bisa mengatur waktu boleh beribadah. Mau jam 9, mau jam 10, kalau ada yang ingin bersekutu dengan keluarganya nanti malam, silahkan, tidak masalah. Yang penting saudara bisa menikmati persekutuan dengan Tuhan, dengan keluarga. Itulah yang paling penting. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam percakapan, ya ketika Yesus berbicara tentang apa yang akan terjadi dalam kehidupan mereka, kemudian para murid justru memunculkan satu pertanyaan baru dalam ayat yang ke-6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan keadaan bagi Israel? Ayat 7 jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Saya jawabannya gampang aja. Seharusnya Yesus bilang gini, ya mau atau tidak. Ini dua jawaban. Tetapi Yesus justru membawa para murid. Dia kata, itu bukan urusanmu. Urusanmu adalah sekarang engkau siapkan hatimu, engkau siapkan hidupmu, engkau dipenuhi oleh Roh Kudus, kemudian engkau pergi dan memberitakan Injil. Ketika engkau memberitakan Injil, orang lain mengalami pertobatan, maka disitulah engkau akan melihat bahwa Allah menyatakan kemuliaannya, Allah memerintah melalui kehidupan saudara. Oleh karena saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, nats pemimpin kita tadi berkata, segala kuasa telah diberikan kepadaku. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Inilah tugas kita. Inilah tugas gereja. Hal memberitakan Injil adalah tugas gereja. Tugas semua orang percaya. Kenapa? Apa yang dikatakan dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9 yang seringkali saya sampaikan kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu beritakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kenapa kita harus memberitakan Injil? Ingat ayat 10 berkata, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Ini menjadi sebab kenapa kita harus memberitakan Injil. Itulah sebabnya. Bagaimana supaya kita bisa memberitakan Injil dengan baik? Bagaimana supaya ketika kita memberitakan Injil orang lain bertobat? Bagaimana supaya kita memberitakan Injil orang lain menerima berita yang kita sampaikan? Ayat yang ke-8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Nah, ini penting. Saudara, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Oleh karena itu dia katakan apa? Jangan tinggalkan Yerusalem. Tinggal tetap di situ menantikan
kepada saudara. Saudara, ini janji Tuhan. Tuhan ingin memperlengkapi para murid dengan kuasa. Tuhan ingin memperlengkapi para murid dengan sesuatu yang lebih. Sehingga ketika mereka tampil dalam sebuah pelayanan, orang melihat sesuatu yang beda, orang melihat sesuatu yang luar biasa di dalam dan melalui kehidupan mereka. Kuncinya adalah kalau Roh Kudus turun atas kamu. Saudara, gereja hanya bisa bertumbuh. Gereja hanya bisa berkarya di tengah-tengah dunia ini kalau gereja memiliki Roh Kudus. Akan muncul pertanyaan, Pak Pendeta, apakah memang kami tidak punya Roh Kudus? Saudara punya Roh Kudus dan tidak punya Roh Kudus. Saudara bisa mengevaluasinya, melihatnya. Lihatlah dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Kalau saudara menyadari saudara punya Roh Kudus. Kenapa? Itu menjadi alat ukur bagi kita bahwa kita hidup dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Bagaimana saudara bilang saudara punya Roh Kudus sementara saudara sendiri hidupnya kacau balau? Saudara katakan saudara punya Roh Kudus padahal saudara tidak punya persekutuan dengan Tuhan. Saudara punya Roh Kudus padahal saudara lebih banyak hidupnya tidak mempermuliakan Tuhan. Maka Galatia pasal 5 ayat 22-23, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Pertanyaannya, ini sudah ada dalam hidup saudara? Kalau ini ada dalam hidup saudara, saya yakin dan percaya Roh Kudus berkuasa atas hidupmu. Roh Kudus berkarya atas hidupmu. Roh Kudus melakukan banyak perkara dalam kehidupan saudara. Itulah sebabnya. Kalau Roh Kudus turun atas kita, ayat 8 perhatikan. Kamu akan menerima kuasa. Kuasa untuk apa? Perhatikan ayat selanjutnya. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita diberikan kuasa. Kalau kita bicara tentang kuasa dari kebenaran firman Tuhan ini, kita tidak saja hanya diberikan kuasa untuk memberitakan Injil. Tapi ketika Tuhan memberikan kepercayaan ini kepada kita, kuasa ini juga dapat dipakai untuk mengusir setan. Oleh karena itu, seluruh warga jemaat, kalau ada orang kerasukan setan, jangan takut. Tidak harus Pak Pendeta yang dipanggil mendoakan. Saudara, ketika saudara punya persekutuan dengan Tuhan, Tuhan berikan kuasa itu. Tidak usah takut. Aduh, ini kayaknya saya tidak punya karunia. Soal usir setan itu bukan masalah karunia, saudara. Kalau usir setan ini, aduh, kayaknya yang punya karunia ini Pak Pendeta. Saudara, bukan masalah karunia. Tapi ketika kita bicara tentang masalah usir setan, masalah kuasa. Dan kuasa itu Allah berikan kepada saudara dan saya. Saudara memberitakan Injil, orang bertobat, orang dilepaskan, orang dibebaskan. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini pada pagi hari ini kita sekalian. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Maka sekarang berikan dirimu, hatimu, pikiranmu, hidupmu untuk dikuasai oleh Roh Kudus. Saudara, sekali lagi saya menghimbau kepada saudara-saudara, mari kita gunakan waktu yang ada. Kalau pada tahun-tahun lalu, sesudah kenaikan Tuhan Yesus, kita ambil waktu 10 malam, setiap malam kita ada di gereja, berdoa bersama-sama, manggunguli hidup kita, manggunguli pelayanan kita. Maka sekarang jangan lewatkan kesempatan yang ada. Gunakanlah kesempatan yang ada untuk bersekutu bersama-sama dengan Tuhan. Bersama-sama dengan keluargamu. Tiap malam silahkan mengatur waktu untuk bersekutu. Tiap malam silahkan mengatur waktu untuk berdoa. Minta kepada Tuhan, Tuhan lakukan sesuatu untuk kehidupan kami. Tuhan lakukan sesuatu untuk keluarga kami. Sehingga biarlah melalui kehidupan keluarga kami, Tuhan dipermuliakan. Perhatikan ayat-ayat ini selanjutnya. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Saudara, ketika peristiwa pencurahan Roh Kudus terjadi, banyak orang yang hadir di situ dan merasakan dan mengalami sesuatu yang luar biasa. Orang terheran-heran. Semua orang yang hadir berkata, loh, kenapa para murid ini bisa berbicara dengan bahasa kita? Mereka bisa berbicara dalam bahasa
Maka dengan peristiwa itu mereka telah menjadi saksi banyak orang. Dan dari peristiwa itu tersiarlah berita tentang karya Roh Kudus itu kepada banyak orang. Saya syukur rindu di tengah-tengah jemaat ini, orang melihat kemuliaan Tuhan, orang melihat kuasa Tuhan, orang melihat mujizat Tuhan. Maka peliharalah hidupmu, peliharalah kesaksianmu, jadikanlah hidupmu menjadi berkat bagi banyak orang. Mulai dari sini, dari rumah tangga, dari gerejamu di tempat ini, lingkungan di mana kau berada, kemudian keluar dari Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Pemberitaan Injil tidak boleh dibatasi oleh ruang dan waktu. Tapi dimanapun engkau pergi, kemanapun engkau berada, engkau harus memberitakan Injil. Baik Bapak Ibu, ketika engkau, saya sering kali katakan kepada saudara, waktu ibu-ibu pergi ke pasar kaget, jangan lupa bersaksi. Waktu belanja, lihat belanja barang yang saudara beli, kesempatan saudara bersaksi. Jangan lihat kampung, kelihatannya kurang segar, ya kok kampungnya sudah layu. Padahal orang tahu, kan dia kan orang gereja, kok kenapanya begitu? Oleh karena itu kesaksian kita itu penting. Tidak saja melalui perkataan, tapi melalui perbuatan kita. Cara berpakaian kita juga harus. Oleh karena itu, ya saudara-saudara, dalam hal-hal praktis kita harus menjaga kesaksian hidup kita. Baik dalam kehidupan kita tiap-tiap hari, di lingkungan di mana kita berada, kita harus bisa memberitakan Injil dengan baik. Supaya apa? Supaya orang lain juga boleh melihat keajaiban kemuliaan Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Seperti tadi saya katakan bahwa kuasa yang kita miliki, kuasa yang memiliki kekuatan yang lebih. Itulah sebabnya kuasa ini paling ditakuti oleh orang lain. Kuasa ini ditakuti oleh iblis. Ketika saudara mengusir setan, setannya lari. Ketika engkau diberikan kuasa ini bisa menyembuhkan orang lain, tapi ingat, ketika engkau berdoa untuk orang sakit, orang sembuh, jangan sampai engkau sombong. Kenapa? Tuhan berikan kuasa itu supaya melalui kehidupan saudara orang lain bisa melihat kemuliaan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus Kristus tidak mati selama-lamanya. Dia mati, bangkit, dan hari ini kita memperingati 2000-an tahun yang silam bahwa Yesus telah terangkat ke surga. Dan Yesus yang terangkat ke surga itu, dia akan datang kembali untuk menjemput saudara dan saya. Yesus berkata, aku pergi menyediakan tempat di mana aku berada, dan aku akan membawa kamu ke tempat di sana aku berada. Dan demikian bahwa kita sedang menantikan kedatangannya yang kedua kali. Oleh karena itu, mari mempersiapkan diri kita untuk menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sehingga pada waktu dia datang kedua kali, kita boleh kedapatan mempermuliakan dia, dan bersama-sama dengan segala orang saleh kita akan dipermuliakan oleh Tuhan dan boleh menempati tempat yang Tuhan sediakan bagi kita. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian melalui kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah berbicara kepada kami pada pagi hari ini, bahwa Engkau menjanjikan sesuatu yang spesial bagi kami. Engkau akan mencurahkan Roh-Mu ke atas kami. Roh-Mu itulah yang akan menghidupkan kami, membawa kami sungguh-sungguh hidup mempermuliakan Engkau. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Biarlah Roh Kudus sendiri menerjemahkan firman Tuhan ini bagi setiap jemaat-Mu, setiap telinga yang mendengar, dan Roh Kudus menghidupkan ini sehingga mereka menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Ini doa kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Bersama-sama dengan segala orang percaya di segala tempat dan segala abad, saya mengundang jemaat, mari kita bangkit berdiri dan kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut,
Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan lagi, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan kembali. Puji Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh menjadi berkat bagi kita pada siang hari ini. Kita akan masuk dalam dua syafaat kita dan beberapa pokok doa yang akan kita doakan. Mari saya mengajak kita semua jemaat kita menyatukan hati dan kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan, menaikkan ucapan syukur dan terima kasih ya Tuhan buat penyertaan dan pemeliharaan Tuhan bagi kami sepanjang minggu yang telah kami jalani. Dalam segala kegiatan kami, tiap-tiap hari Tuhan telah menolong. Kami bersyukur untuk jemaat kami Tuhan pelihara dengan sempurna. Untuk keluarga Bapak Dandi Bulele yang Tuhan sudah menganugerahkan seorang anak Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga mereka, memberikan kebahagiaan dan sukacita bagi kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk anak-anak kami yang boleh mengikuti proses belajar mengajar dalam minggu yang telah mereka lewati, terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kekuatan dan kesehatan yang Tuhan berikan. Terima kasih juga untuk jemaat Tuhan yang masih bekerja di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Engkau pelihara mereka, Engkau jaga kesehatan mereka, dan Engkau memberkati mereka. Terima kasih Bapak. Untuk pelayanan yang boleh kami lakukan melalui media yang ada, memberkati banyak orang, memberkati seluruh jemaat. Biarlah firman Tuhan senantiasa menumbuhkan iman kami, untuk kami tetap memandang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami doakan situasi bangsa dan negara kami di tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan, di mana kami sungguh merindukan Tuhan, pertolongan Tuhan terus dinyatakan dalam kondisi yang ada. Semakin bertambahnya pasien-pasien yang kena berdampak pada COVID-19 ini ya Tuhan. Tuhan menolong dengan kasih sayang Tuhan. Tuhan memulihkan dan menyembuhkan. Tuhan menolong para medis Tuhan yang berada di garda depan untuk memberikan waktu, tenaga dan pikiran mereka Tuhan untuk menolong pasien-pasien yang ada. Lindungi mereka juga dengan kuasa Tuhan, dan Tuhan tolong supaya tidak ada lagi Tuhan orang-orang yang mengalami Tuhan Yesus dari dampak COVID-19 ini Bapak. Sekalipun Tuhan masyarakat Indonesia Tuhan sudah tidak lagi Tuhan Yesus bisa untuk menahan diri di rumah mereka dengan banyaknya kegiatan-kegiatan yang dilakukan di luar Tuhan. Kami berdoa minta perlindungan Tuhan sehingga masyarakat Indonesia tetap terpelihara. Engkau menolong kebijakan-kebijakan pemerintah Tuhan, sehingga apapun yang diputuskan oleh pemerintah dapat dilakukan dan dilaksanakan oleh seluruh masyarakat Indonesia, terlebih khusus Tuhan untuk di kota Batam ini. Kami sungguh minta perlindungan Tuhan, sehingga kami semua dan seluruh jemaat dan seluruh bangsa Indonesia tetap terpelihara oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Kami tidak tahu Tuhan apa yang akan terjadi setelah pandemi COVID-19, tapi kami tetap memandang kepada Allah yang hidup, yang senantiasa memelihara kehidupan umat-Mu yang berharap dan percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami doakan jemaat-Mu ya Tuhan, di tengah-tengah kondisi bangsa dan negara dengan wabah yang ada. Engkau memberkati mereka yang masih bekerja, sehingga mereka tetap terpelihara dalam kasih Tuhan. Mereka yang sudah mulai PHK dan menganggur Tuhan, tolong mereka dan mencukupkan segala kebutuhan mereka tiap-tiap hari, sehingga dampak dari COVID-19 ini yang membuat mereka mengalami kondisi perekonomian yang juga semakin memprihatinkan. Tuhan menolong sehingga tidak ada di antara masyarakat Indonesia ataupun jemaat kami Tuhan yang mengalami kekurangan, kelaparan Tuhan. Tuhan pelihara dan Tuhan perhatikan mereka juga dengan kasih sayang Tuhan. Secara khusus Tuhan tuh anak-anak kami yang masih mengikuti proses belajar mengajar melalui online Tuhan. Tolong mereka Tuhan supaya mereka tidak jenuh, mereka tidak bosan, dan mereka dapat mengikuti proses belajar yang ada Tuhan
selama semester ini Tuhan. Engkau tahu Tuhan bahwa tidak mudah untuk anak-anak belajar di rumah terus Tuhan. Namun biarlah perlindungan Tuhan, kekuatannya daripada Tuhan senantiasa menyertai kehidupan anak-anak kami, sehingga mereka terpelihara dan sehat selalu. Kami tidak tahu Tuhan apakah di semester selanjutnya mereka masih belajar melalui online. Kami berdoa supaya Tuhan menolong anak-anak kami dengan kasih sayang Tuhan. Segala kebutuhan mereka juga perlu Tuhan cukupkan, berkati para guru-guru mereka juga yang mengajar. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa menyerahkan persiapan ulang tahun gereja pada tanggal 25 nanti Tuhan. Biarlah dalam momen kenaikan Tuhan Yesus mempersiapkan jemaat juga untuk semakin teguh dan berpengharapan hanya kepada Tuhan. Jadi menjadikan gereja menjadi wadah di mana kami boleh menjadi saksi Tuhan, menjalankan misi Allah di tengah-tengah situasi dunia yang ada, bersaksi akan kasih Kristus melalui kuasa Roh Kudus yang diberikan kepada kami. Oleh sebab itu Tuhan menolong Tuhan dalam persiapan yang ada, sehingga kami dapat memberikan yang terbaik untuk pelayanan di tempat ini secara untuk gereja Tuhan di usia yang ada. Terima kasih Bapa. Inilah setiap pokok doa yang kami naikkan di hadapan Tuhan, dan kami juga berkesempatan akan mengumpulkan persembahan pada siang hari ini. Berkati setiap rupiah ada, biarlah semua yang kami berikan berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan kita. Oleh karena itu, mari kita menyanyikan pujian Oh nama Tuhan seperti batu. Oh
dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai, memberkati, memelihara saudara-saudara sekalian mulai saat ini sampai hari Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Kepada Allah dipuji. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kita bersyukur untuk anugerah Tuhan boleh buat kita. Hari ini kita boleh bersama-sama melaksanakan ibadah dalam memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Nah, saudara-saudara, hari Minggu ibadah akan berjalan sebagaimana biasa. Kita akan melaksanakan ibadah kita di rumah kita masing-masing dengan panduan, baik melalui panduan tata ibadah dan juga melalui video yang akan nanti Bapak Ibu akan ikuti. Kemudian yang kedua, sesuai dengan pengumuman saya pada minggu yang lalu bahwa berkaitan dengan ulang tahun kita pada tanggal 25, hari Senin tanggal 25, karena kita tidak bisa melaksanakan ibadah bersama-sama, maka kami berharap kepada Bapak Ibu Saudara supaya di keluarga masing-masing itu tetap ada persekutuan, dan kami juga berharap bahwa kita belajar untuk bersyukur bersama-sama. Untuk 17 tahun Tuhan sudah menyertai dan memberkati gereja kita. Maka Bapak Ibu yang Tuhan taruh hati kasih untuk berbagi dengan gereja Tuhan, maka walaupun kita tidak melaksanakan ibadah di gereja secara bersama-sama sebagaimana biasa, namun kami masih berharap kepada Bapak Ibu, jika Bapak Ibu punya berkat lebih, silakan berikan persembahan syukur saudara dalam rangka ulang tahun yang ke-17. Dan nanti pada hari Sabtu pengurus gereja akan mengadakan amplop persembahan syukur yang nanti Bapak Ibu akan isi kalau Bapak Ibu punya berkat untuk persembahan syukur. Dalam hal ini tidak mungkin memaksa Bapak Ibu untuk berikan persembahan syukur. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, berkaitan dengan ulang tahun, maka kami juga sangat berharap kepada Bapak Ibu, silakan setiap keluarga mengirimkan video klip 3-5 menit dengan hanya mengucapkan selamat ulang tahun GKI Al Sadai yang ke-17. Silakan Bapak Ibu membuat dengan bahasa sendiri, ya. Apakah itu keluarga, sebut kalau saudara dari keluarga mana, sebut nama keluarga, sampaikan kami mengucapkan selamat ulang tahun GKI Jemaat Al Sadai yang ke-17 tahun. Kami berharap bahwa video ini sudah sampai ke tangan kami pada hari Sabtu. Hari Sabtu kami berharap kami sudah dapat video itu, sehingga pada waktu ulang tahun tanggal 25, tim yang mengedit video ini sudah bisa merangkaikan semua video menjadi satu. Oleh karena itu, sekali lagi saya sangat berharap kepada semua Bapak Ibu, silakan mengirimkan video klip paling cepat adalah hari Sabtu. Paling cepat hari Sabtu, sehingga hari Sabtu sampai Minggu itu video ini diedit, dan hari Senin pagi video ini sudah bisa ditayangkan. Saya pikir itu pengumuman untuk kita sekalian. Saya selaku pimpinan jemaat bersama dengan semua tim altar yang melayani hari ini, kami mengucapkan selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.